Selamat datang di channel saya. Sebelum melanjutkan cerita ini, jangan lupa di-subscribe, like, dan share ya guys. Selamat menikmati video saya ya guys. Di sebuah desa sederhana, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arif. Ia duduk di bangku SMP dan dikenal sebagai anak yang rajin, sopan, serta sangat cerdas. Meskipun berasal dari keluarga miskin, semangat belajarnya tidak pernah padam. Ayahnya Untung setiap hari berjualan mie ayam menggunakan gerobak sederhana. Sejak subuh ia sudah sibuk menyiapkan kuah, merebus mie, dan mendorong gerobaknya berkeliling kampung. Sementara itu ibunya Ani bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah warga. Tangan. Ani mulai kasar karena setiap hari mencuci pakaian demi menghidupi keluarganya. Arif memiliki dua adik yang masih kecil, yaitu Adi dan Anto. Meski hidup serba kekurangan, rumah kecil mereka selalu dipenuhi kasih sayang. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Arif membantu ibunya membungkus gorengan dan kue buatan Ani untuk dititipkan di kantin sekolah. Keuntungan dari makanan itu memang tidak banyak, tetapi cukup membantu membeli kebutuhan sehari-hari. Arif, jangan lupa titipkan semua makanan ini ya, kata Ani sambil tersenyum. Iya Bu, semoga hari ini laris, jawab Arif. Di sekolah, Arif dikenal sebagai siswa yang rendah hati. Nilainya hampir selalu sempurna. Ia juga sering membantu teman-temannya yang kesulitan memahami pelajaran. Saat pembagian rapor, wali kelas berkata di depan seluruh siswa, "Selamat untuk Arif yang kembali menjadi juara kelas." Seluruh kelas bertepuk tangan. Namun Arif hanya tersenyum sederhana. Sepulang sekolah, tanpa sempat beristirahat, Arif langsung berganti pakaian dan membantu ayahnya berjualan mie ayam. "Ayah, biar Arif yang melayani pelanggan." Untung tersenyum bangga. "Kamu capek sekolah, Nak?" "Tidak apa-apa ya, Arif ingin membantu." Melihat putranya yang begitu rajin, Untung menahan haru. Ia berjanji dalam hati akan terus bekerja keras agar Arif bisa melanjutkan sekolah. Suasana pagi di SMP Negeri Harapan Bangsa begitu meriah. Hari itu adalah hari yang telah dinanti seluruh siswa kelas 9, yaitu acara wisuda kelulusan. Halaman sekolah dipenuhi para orang tua yang datang mengenakan pakaian terbaik mereka. Di antara keramaian itu, tampak Untung dan Ani datang dengan pakaian sederhana. Untung mengenakan kemeja putih yang sudah mulai pudar, sementara Ani memakai kebaya lama yang masih disetrika rapi. Meski sederhana, keduanya terlihat sangat bangga. Arif berjalan menuju aula bersama teman-temannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjuangannya selama 3 tahun di SMP akan berakhir pada hari yang penuh kebahagiaan ini. Acara dimulai dengan sambutan kepala sekolah. "Anak-anak, hari ini bukanlah akhir perjalanan kalian. Ini adalah awal untuk mengejar cita-cita yang lebih tinggi." Semua siswa bertepuk tangan. Tak lama kemudian tibalah saat yang paling ditunggu, yaitu pengumuman siswa berprestasi. Penghargaan sebagai lulusan terbaik tahun ini diberikan kepada Arif. Seluruh aula bergemuruh oleh tepuk tangan. Arif melangkah ke atas panggung dengan wajah gugup. Kepala sekolah menyerahkan piagam penghargaan dan sebuah piala. "Selamat Arif, teruslah belajar. Kami yakin suatu hari nanti kamu akan menjadi orang yang sukses." Arif menerima penghargaan itu sambil menahan air mata. Dari bangku penonton, Untung dan Ani saling berpandangan. Mata mereka berkaca-kaca melihat anak sulung. Mereka berdiri dengan penuh percaya diri di atas panggung. Setelah acara selesai, banyak guru menghampiri keluarga Arif. "Pak Untung, Bu Ani, Arif memiliki masa depan yang sangat cerah. Jangan sampai ia berhenti sekolah." Ucapan itu membuat Untung hanya tersenyum tipis. "Insya Allah Pak Guru." Namun jauh di dalam hatinya, Untung mulai merasa cemas. Malam harinya setelah Adi dan Anto tertidur, Untung mengeluarkan sebuah kaleng bekas dari lemari. Kaleng itu berisi seluruh tabungan keluarga. Ani ikut menghitung lembar demi lembar uang yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Setelah dihitung, jumlahnya masih jauh dari cukup untuk biaya masuk SMA. Untung menarik napas panjang. "Bu, tabungan kita hanya segini." Ani menundukkan kepala. "Aku sudah berusaha menerima cucian lebih banyak, tapi tetap belum cukup." Suasana rumah menjadi hening. Di balik pintu kamar, Arif tanpa sengaja mendengar percakapan kedua orang tuanya. Ia menggenggam erat piagam penghargaan yang diterimanya pagi tadi. Perlahan ia keluar dari kamar. "Yah, Bu, jangan khawatir." Untung dan Ani terkejut. "Kok belum tidur, Nak? Aku dengar semuanya." Arif duduk di samping ayahnya. "Aku ingin melanjutkan sekolah, tapi aku tidak ingin ayah dan ibu memaksakan diri." Ani langsung memegang tangan Arif. "Kamu harus sekolah, Nak. Itu impian ayah dan ibu."
Arif tersenyum. Besok aku akan mendaftar lewat jalur prestasi. Kata wali kelas, nilai Arif bisa mendapatkan beasiswa. Mendengar itu, harapan kembali muncul di wajah Untung. Kalau memang itu jalannya, ayah akan selalu mendukungmu. Beberapa hari kemudian, Arif datang ke SMA Negeri Cendekia untuk mengikuti proses seleksi jalur prestasi. Ia membawa map berisi rapor, piagam kejuaraan, dan surat rekomendasi dari kepala sekolah. Di ruang pendaftaran, puluhan siswa juga sedang mengantre. Arif sempat merasa gugup, namun ia mengingat pesan ayahnya. Percaya pada usaha dan jangan pernah menyerah. Beberapa hari setelah seleksi, tibalah hari pengumuman. Papan pengumuman dipenuhi calon siswa bersama orang tua mereka. Arif berjalan perlahan sambil mencari namanya. Jantungnya berdegup semakin kencang. Tiba-tiba matanya berhenti pada satu tulisan. Nomor 017 ARIF. Diterima melalui jalur prestasi dengan beasiswa penuh. Air mata bahagia langsung menetes. Alhamdulillah. Tanpa menunggu lama, Arif berlari pulang sejauh hampir 2 kilometer. Sesampainya di rumah, Untung baru saja selesai membersihkan gerobak mie ayam. Yah, Bu, Arif diterima. Untung yang semula kebingungan langsung memeluk putranya. Benarkah, Nak? Iya ya, Arif mendapat beasiswa penuh. Ani menangis sambil memeluk Arif. Terima kasih ya Allah. Hari itu menjadi salah satu hari paling membahagiakan bagi keluarga kecil tersebut. Meski kehidupan mereka masih sederhana, secercah harapan telah terbuka. Tak seorang pun menyadari bahwa perjalanan Arif di SMA akan menjadi awal dari ujian hidup yang jauh lebih berat, sekaligus membuka jalan menuju masa depan yang selama ini hanya berani ia impikan. Pagi itu, Arif bangun lebih awal dari biasanya. Hari ini adalah hari pertamanya masuk SMA Negeri Cendekia. Dengan seragam putih abu-abu yang masih baru namun dibeli dari hasil menabung orang tuanya, Arif berdiri di depan cermin kecil di rumah. Ani merapikan kerah seragam Arif. Masya Allah, anak ibu sudah SMA. Arif tersenyum. Doakan Arif ya, Bu. Untung yang sedang menyiapkan gerobak mie ayam ikut menghampiri. Belajarlah yang rajin. Beasiswa itu harus dipertahankan. Iya ya, Arif tidak akan mengecewakan ayah dan ibu. Setelah mencium tangan kedua orang tuanya, Arif berangkat menuju sekolah dengan sepeda tuanya. Walaupun sepedanya sudah berkarat di beberapa bagian, Arif tetap mengayuhnya dengan penuh semangat. Sesampainya di sekolah, halaman SMA Negeri Cendekia dipenuhi siswa baru. Bangunan sekolah yang besar membuat Arif sedikit gugup. Semoga aku bisa beradaptasi di sini, gumamnya. Bel berbunyi. Semua siswa berkumpul di aula untuk mengikuti kegiatan pengenalan sekolah. Setelah acara selesai, mereka diarahkan ke kelas masing-masing. Di kelas XA, wali kelas bernama Bu Rina mulai memperkenalkan diri. Selamat datang di SMN Negeri Cendekia. Saya berharap kalian menjadi siswa yang saling menghargai dan saling membantu. Satu persatu siswa diminta memperkenalkan diri. Ketika giliran Arif tiba, ia berdiri dengan tenang. Perkenalkan, nama saya Arif. Saya berasal dari SMP Negeri Harapan Bangsa. Senang bisa menjadi teman kalian. Perkenalan yang sederhana itu mendapat tepuk tangan dari teman-temannya. Saat jam istirahat, seorang siswa bertubuh tinggi menghampirinya. Hai, namaku Doni. Arif tersenyum sambil menjabat tangannya. Aku Arif. Tak lama kemudian, datang dua siswa lainnya. Aku Fajar. Aku Irfan. Mereka bertiga mengajak Arif duduk bersama di kantin. Beberapa menit kemudian, 3 siswi ikut bergabung. Halo, aku Anti. Aku Tina. Dan aku Ika. Suasana menjadi hangat. Mereka saling bercerita tentang asal sekolah, hobi, dan cita-cita. Aku ingin menjadi dokter, kata Tina. Kalau aku ingin jadi guru, ujar Anti. Aku bercita-cita menjadi pengusaha, kata Doni. Semua kemudian menoleh kepada Arif. Kalau kamu ingin jadi apa, Rif? Tanya Ika. Arif tersenyum. Aku ingin menjadi seorang insinyur agar bisa membangun rumah yang layak untuk kedua orang tuaku. Semua terdiam sejenak. Mereka melihat kesungguhan di mata Arif. Semoga cita-citamu tercapai, kata Fajar sambil tersenyum. Hari-hari pertama sekolah berjalan menyenangkan. Mereka mulai belajar bersama, mengerjakan tugas kelompok, dan saling membantu memahami pelajaran. Namun, tidak semua siswa menyukai kehadiran Arif. Di sudut kelas, beberapa siswa memperhatikan Arif dengan tatapan sinis. Siswa baru itu kelihatannya pintar sekali. Iya, katanya masuk lewat jalur prestasi. Jangan-jangan nanti dia jadi saingan kita. Ucapan itu disertai senyum licik. Arif sama sekali tidak mengetahui bahwa ada beberapa
orang yang mulai merasa iri kepadanya. Sore harinya, sepulang sekolah, Arif langsung pulang ke rumah. Tanpa sempat berganti pakaian, ia membantu Untung melayani pembeli di warung mie ayam. "Silakan Pak, mie ayamnya satu ya." Para pelanggan tersenyum melihat Arif yang tetap membantu ayahnya, meski baru pulang sekolah. Untung memandang putranya dengan bangga. "Terima kasih sudah selalu membantu ayah." Arif hanya tersenyum. Selama Arif masih bisa membantu, Arif akan terus membantu. Di balik senyumnya, Arif bertekad mempertahankan beasiswa dan membuktikan bahwa anak dari keluarga sederhana juga mampu meraih mimpi. Namun ia belum menyadari bahwa rasa iri beberapa teman sekolah akan segera berubah menjadi sebuah konflik yang menguji persahabatan dan keteguhan hatinya. Pagi itu Arif berangkat ke sekolah seperti biasa. Sebelum berangkat, ia membantu ibunya membungkus risoles, lemper, dan gorengan yang akan dititipkan di kantin sekolah. "Hati-hati di jalan ya nak," pesan Ani. "Iya, Bu, semoga dagangan ibu hari ini habis terjual," jawab Arif sambil tersenyum. Sesampainya di sekolah, Arif langsung menuju kantin untuk menitipkan makanan. "Bu Sari, ini titipan dari ibu seperti biasa." "Iya, Arif, nanti kalau sudah habis, ibu kabari." Tanpa disadari, dua orang siswa melihat Arif menitipkan makanan di kantin. Ternyata dia jualan juga." "Iya, pantesan tiap pagi selalu ke kantin." Mereka pun mulai menyebarkan cerita itu kepada teman-teman lainnya. Saat jam istirahat, bisik-bisik mulai terdengar di berbagai sudut sekolah. "Itu Arif, katanya anak penjual mie ayam. Ibunya juga cuma buruh cuci. Pantas saja bajunya selalu sederhana." Beberapa siswa mulai menertawakan Arif saat ia lewat. Namun Arif memilih diam. Ia tidak ingin memperpanjang masalah. Ketika jam pelajaran olahraga selesai, Arif mengganti bajunya di ruang ganti. Tanpa sengaja, salah satu siswa membuka tas Arif yang masih terbuka. Di dalamnya hanya ada buku-buku pelajaran, bekal nasi sederhana dengan tempe goreng, dan sebuah dompet yang sudah lusuh. "Benar, dia memang dari keluarga miskin." Ucapan itu membuat beberapa siswa tertawa. Arif yang melihat kejadian itu hanya menarik napas panjang. Itu bukan sesuatu yang perlu ditertawakan. Suasana mendadak hening. Saat itulah Doni datang menghampiri. "Ada apa ini? Temanmu ternyata anak penjual mie ayam." Lalu Fajar dan Irfan ikut mendekat. "Memangnya kenapa kalau Arif anak penjual mie ayam?" tanya Fajar dengan nada tegas. "Yang penting dia tidak pernah mengganggu kalian," sambung Irfan. Tak lama kemudian Anti, Tina, dan Ika juga datang. Tina menatap para siswa yang mengejek Arif. "Lebih baik jadi anak yang membantu orang tua daripada hanya bisa menghina." Ucapan Tina membuat beberapa siswa mulai merasa malu. Melihat teman-temannya membela dirinya, Arif merasa terharu. "Terima kasih, kalian sudah membelaku." Doni menepuk bahu Arif. "Persahabatan tidak diukur dari harta." "Iya," kata Anti, "yang kami lihat adalah kerja kerasmu." Sejak hari itu, hubungan mereka bertujuh semakin erat. Mereka sering belajar bersama di perpustakaan, saling membantu mengerjakan tugas, bahkan bergantian menjelaskan pelajaran yang belum dipahami. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan ulangan matematika. Arif kembali memperoleh nilai tertinggi. Bu Rina mengumumkannya di depan kelas. "Selamat untuk Arif yang memperoleh nilai sempurna." Seluruh kelas bertepuk tangan, namun tidak semua siswa senang. Di bangku paling belakang, seorang siswa bernama Riko, yang selama ini selalu menjadi juara kelas, mengepalkan tangannya. Sejak Arif datang, semua perhatian guru tertuju padanya. Di sampingnya, sahabatnya Bima berbisik pelan. "Kalau terus begini, dia akan selalu mengalahkanmu." Riko tersenyum tipis. "Kalau begitu, kita harus membuat Arif kehilangan kepercayaan dari guru." Bima mengangguk pelan. Mereka mulai menyusun rencana licik. Sementara itu, Arif sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya sedang menjadi target iri hati. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Belajar dengan tekun, membantu ayah berjualan mie ayam sepulang sekolah, dan tidak pernah mengeluh atas kehidupan yang dijalaninya. Di balik senyumnya, sebuah ujian yang jauh lebih besar sudah menantinya. Pagi itu, seperti biasa, Untung bangun sebelum azan subuh. Ia mulai menyiapkan kuah kaldu, merebus mie, memotong ayam, dan meracik bumbu. Arif ikut membantu menata mangkuk, sendok, dan bahan-bahan ke dalam gerobak. "Terima kasih, Rif. Ayah jadi lebih ringan pekerjaannya," ucap Untung. Arif tersenyum. "Semoga hari ini pembeli ayah banyak." Setelah semuanya siap, Arif berpamitan berangkat ke sekolah. Sedangkan Untung mulai mendorong gerobak mie ayah menuju tempat mangkalnya di dekat pasar. Hari itu pembeli cukup ramai.
Hingga menjelang sore, Untung hampir kehabisan mie ayam. Alhamdulillah, hari ini lumayan ramai, gumamnya sambil tersenyum. Sementara itu, Arif baru saja selesai belajar di sekolah. Seperti biasa, ia langsung menuju tempat ayahnya berjualan untuk membantu melayani pembeli. "Pak, satu mie ayam bakso." "Baik pak, silakan duduk dulu," jawab Arif dengan ramah. Menjelang maghrib, dagangan mereka hampir habis. Untung dan Arif pun bersiap pulang. Saat mereka mendorong gerobak melewati sebuah tikungan, tiba-tiba terdengar suara klakson yang sangat keras. Tin! Sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi. Pengendaranya berusaha menghindari lubang di jalan, namun justru kehilangan kendali. Brak! Motor itu menabrak bagian samping gerobak mie ayam. Gerobak terbalik. Mangkuk-mangkuk pecah berserakan. Kuah tumpah ke jalan. Roda gerobak patah, sementara kaca etalasenya hancur berkeping-keping. Untung terjatuh hingga lengannya terluka. "Yah!" teriak Arif sambil berlari menghampiri. Beberapa warga segera datang membantu. "Pak Untung tidak apa-apa." Untung meringis menahan sakit. "Alhamdulillah. Hanya lecet." Arif melihat gerobak ayahnya yang kini rusak parah. Air matanya mulai menetes. Itu gerobak yang ayah gunakan bertahun-tahun. Pengendara motor yang menabrak ternyata juga terluka ringan. Ia meminta maaf berkali-kali. "Maaf pak, saya benar-benar tidak sengaja." Namun ternyata pemuda itu juga berasal dari keluarga sederhana. Ia tidak memiliki uang untuk mengganti seluruh kerusakan. Untung hanya menghela napas. "Sudahlah nak, yang penting tidak ada yang terluka parah." Malam itu, Untung dan Arif pulang dengan membawa gerobak yang sudah tidak bisa dipakai. Sesampainya di rumah, Ani terkejut melihat keadaan mereka. "Ya Allah, apa yang terjadi?" Arif menceritakan semuanya. Ani menutup mulutnya sambil menahan tangis ketika melihat roda gerobak patah dan etalasenya pecah. "Kalau gerobaknya rusak begini, bagaimana ayah bisa berjualan?" tanya Ani dengan suara lirih. Untung hanya terdiam. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun berjualan mie ayam, ia tidak tahu bagaimana harus mencari nafkah esok hari. Malam itu, suasana rumah begitu sunyi. Adi dan Anto yang masih kecil ikut sedih melihat kedua orang tuanya termenung. Arif memandang ayah dan ibunya bergantian. "Yah, Bu, jangan menyerah." Untung tersenyum tipis. Ayah hanya bingung harus mulai dari mana lagi. Arif menggenggam tangan ayahnya. "Selama kita masih bersama, pasti ada jalan." Arif juga akan membantu mencari cara. Untung menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Ia bangga memiliki anak yang tidak pernah mengeluh meski hidup mereka terus diuji. Namun tanpa mereka sadari, musibah rusaknya gerobak itu akan membuat keadaan ekonomi keluarga semakin sulit. Bahkan Arif mulai khawatir apakah ia masih mampu mempertahankan beasiswa dan melanjutkan sekolah. Di luar rumah, hujan mulai turun perlahan, seolah mengiringi kesedihan keluarga kecil itu.